Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya. Sesi kali ini kita akan membahas tentang HPS, harga perkiraan sendiri. HPS ini ada di mana ya sebetulnya? Nah, ini untuk pembentukan awal HPS itu sebetulnya ada di perencanaan pengadaan ya. Itu ketika kita sampai ke tahapan ke cara pengadaan ya, dalam tahap ketiga dari perencanaan pengadaan. Nah, ketika kita masuk ke penetapan cara pengadaan, nah kita harus merencanakan di sini baru harga perkiraan. Nah, di sini ada perkiraan biaya nih. Nah, perkiraan biaya baik dengan swakalola atau dengan penyedia. Kita di sini sudah menentukan perkiraan biaya. Jadi di perencanaan baru harga perkiraan. Nah, belum ada S-nya, belum ada apa HPS ya, tapi baru HP, baru harga perkiraan. Nah, kemudian penetapan HPS-nya ada di mana? Nah, penetapan HPS itu baru ditetapkan di tahapan persiapan. Nah, di persiapan. Nah, ketika persiapan pengadaan, nah di sini kita tetapkan nih HPS-nya nih ya oleh PPK nih. Ketika persiapan pengadaan, PPK menetapkan harga perkiraan sendiri. Jadi penetapan HPS ada di tahapan persiapan pengadaan. Oke. Nah, sebelum membahas lebih detail terkait HPS, kita lihat dulu di Perpresnya ya. Nah, ini pasal 25 ya. Pasal 25 ya. Jadi di persiapan melalui penyedia PPK ini menetapkan HPS. Kemudian penjelasan HPS-nya ada di pasal 26. Nah, ini pasal 26 ya. Mulai dari HPS dihitung secara keahlian, memperhitungkan keuntungan, terbuka tidak rahasia dan sebagainya. Oke, jadi HPS ini di apa? Dibahas di pasal 26 ya tepatnya. Oke, kita mulai pembahasan terkait HPS ya. Ini ada tiga bagian ya akan kita bahas biar lebih mudah. Jadi kita akan membahas ketentuan umum, kita akan membahas fungsi HPS dan kapan tidak memerlukan HPS. Nah, kita di video singkat ini tidak sampai bisa membuat HPS ya. Jadi hanya view dari tiga hal ini. Nah, bagaimana ketentuan umum diatur dalam Perpres terkait HPS, apa saja fungsi HPS, dan kapan kita tidak memerlukan HPS. Itu ya, ini kita hanya berbasis Perpres. Untuk membuat HPS ya, nanti akan kita buat di video yang lain. Baik, kita mulai pertama terkait ketentuan umum dalam membuat HPS sesuai pasal 26. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat HPS. Pertama, HPS dihitung secara keahlian. Nah, dihitung secara keahlian ini dalam artian dalam membuat harga perkiraan sendiri itu ya tentunya PPK harus memiliki kompetensi, memiliki keahlian dalam teknis terkait barang jasanya. Kalau PPK tidak menguasai terkait teknis pengadaan barang jasa ataupun teknis terhadap barang jasa yang akan diadakan, maka PPK itu bisa dibantu oleh tenaga ahli atau tim teknis untuk membantu membuat harga perkiraan sendirinya. Jadi ini harus dihitung secara keahlian. Tidak bisa asal-asalan, tidak bisa sekedar copy paste dari harga perkiraan sendiri sebelumnya. Jadi ini untuk membuat harga perkiraan itu harus oleh seorang ahli dari barang jasa yang akan diadakan. Kemudian yang kedua, HPS disusun dari data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam artian harga perkiraan sendiri itu ya harus sedekat mungkin dengan harga pasar ya, harga sebenarnya berapa gitu ya. Nah, ini jangan sampai kita hanya membuat harga perkiraan dari penawaran ataupun dari data pelaku usaha saja atau penyedia saja. Nah, itu harus kita komparasi ataupun kita teliti ya harga sebenarnya berapa sih ini di pasaran. Memang ada sih beberapa barang atau jasa yang istilahnya gelap tuh atau susah mencari harganya. Namun dengan apa kemajuan teknologi sekarang
kita sudah banyak sumber lah untuk bisa mencari harga sebenarnya. Atau tadi kita bisa meminta bantuan ahlinya untuk mencari harga tersebut. Atau kita bisa menghubungi asosiasinya ya. Atau kita bisa ke pabrikannya ya. Nah, itu nanti cara mencarinya ya bisa melalui langsung manual ataupun sekarang teknologi internet sudah banyak bisa digunakan ya. Kemudian di dalam harga perkiraan itu sudah memperhitungkan keuntungan. Jadi di dalam harga perkiraan itu di dalamnya sudah ada keuntungan dan overhead cost. Jadi tidak perlu lagi di bawahnya keuntungan sekian persen ya. Kecuali kalau memang itu ya proses bisnisnya itu memang ada keuntungan yang harus dipisahkan, misalkan seperti manajemen fee. Contohnya misalkan dalam jasa lainnya event organizer. Nah, itu penyusunan HPS-nya ada alat, ada bahan, ada upah operator atau upah pekerjanya. Nah, di bawahnya ada manajemen fee. Manajemen fee itu ya sebetulnya keuntungan untuk si event organizer tersebut. Oke. Jadi, tapi kalau untuk misalkan barang, ya ketika kita survei ataupun kita akan melakukan pengadaannya kepada pelaku usaha pada level retail, nah kita tidak perlu mencantumkan lagi hasil survei itu berapa dari retail, kita tidak perlu mencantumkan lagi berapa keuntungannya. Ya langsung kita cantumkan aja hasil survei kita dari retail itu berapa tuh harga dari barang yang akan kita adakan. Itu ya. Kemudian nilai total HPS tidak rahasia dan terbuka. Jadi totalnya itu dimunculkan di dalam dokumen pemilihan nanti ya. Itu yang rahasia itu adalah detailnya dirahasiakan. Nah, tapi kalau totalnya berapa, nah itu sudah dimunculkan dari sejak awal. Nah, dari di pengumuman tender ataupun pengumuman pemilihan penyedia itu muncul angka HPS-nya berapa, ya. Kemudian ada istilah total HPS adalah HPS plus PPN. Jadi di dalamnya ada PPN-nya, ya. Kemudian ketentuan yang lain, HPS ini tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. Jadi besaran kerugian negara bukan dihitung dari HPS. Karena bisa saja dalam menghitung HPS, misalkan tanda kutip agak jauh dari harga pasar. Tapi ketika proses pemilihan penyedianya kompetitif, bersaing, itu nanti hasil kontraknya ya, penawarannya mungkin bisa jauh di bawah HPS ya. Kenapa ya? Karena tadi itu mungkin di awal harga perkiraan sendiri kita masih agak jauh dengan harga pasar ya. Nah, jadi HPS tidak bisa dijadikan sebagai kerugian negara. Kalau memang tadi kompetisinya sudah bagus, persaingannya tinggi ya, tidak ada KKN ya, itu pasti semua penawaran akan menyesuaikan dengan harga sebenarnya. Kemudian penetapan HPS paling lama 25 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan baik penawaran ataupun kualifikasi. Ya, jadi ini ada semacam expire date-nya ya. Jadi jangan sampai HPS kita basi. Ya, harus update. Nah, ini update-nya berapa? Paling lama 25 hari kerja. 28 hari kerja. 28 hari kerja dari mana? Ya, sebelum batas akhir pemasukan penawaran kalau pasca ya. Tapi kalau prakualifikasi sebelum pemasukan dokumen kualifikasi, batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi. Kalau pasca kan kualifikasinya barengan pemasukan penawaran, sehingga kalau pasca paling lama 28 hari sebelum akhir pemasukan penawaran. Di dalamnya ada kualifikasinya. Tapi kalau prakualifikasi itu tentunya pemasukan kualifikasinya itu di awal sebelum pemasukan penawaran. Nah, sehingga kalau prakualifikasi batas akhirnya adalah ataupun expire date-nya adalah paling lama 28 hari kerja sebelum pemasukan si dokumen kualifikasinya. Nah, itu ketentuan umum dalam membuat HPS ya. Nanti untuk membuat HPS ada pembahasan dalam unit kompetensi membuat HPS. Kemudian fungsi HPS untuk apa nih? Fungsi HPS di dalam Perpres diatur ada 3. Ini pertama untuk menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan. Nah, ini kita lihat ya. Ini kewajaran harga satuan ini ada istilah harga satuan timpang ya. Ini ada harga satuan timpang istilahnya ya. Harga satuan timpang ya. Harus saya tambahkan harga timpang. Oke. Nah, ini ya, kewajaran harga satuan timpang.
Oke, jadi fungsi HPS yang pertama adalah menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan. Nanti istilahnya adalah harga satuan timpang. Kalau harga penawaran ini harga penawaran yang tidak wajar. Nanti kita bahas ya. Kemudian dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah. Jadi yang melebihi HPS itu bisa digugurkan. Kemudian dasar untuk menetapkan besaran jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang kurang dari 80% nilai total HPS. Jadi yang menawar terlalu murah ya, harga tidak wajar itu, maka jaminan pelaksanaannya itu dihitung dari HPS. Oke. Oke, kita perjelas dengan apa? Nah, kita perjelas dengan whiteboard ya, notability. Jadi kalau misalkan ini HPS ya, nah fungsi HPS untuk apa? Pertama kalau penawaran ya ini melebihi melebihi HPS. Nah, ini berarti bisa digugurkan sebagai batas tertinggi dari penawaran. Jadi yang ini gugur ya, HPS di sini, maka ini bisa digugurkan yang melebihi HPS. Kemudian yang kedua untuk melihat kewajaran harga. Harga wajar itu di mana? Harga wajar itu adalah di 80% HPS misalkan ini. Nah, sorry. Maaf. Nah, ini misalkan 80% HPS ya. Nah, maka yang di sini ini adalah harga wajar. Nah, ini harga wajar nih. Ini wajar harganya istilahnya ya. Nah, yang di bawah sini adalah harga tidak wajar ini. Tidak wajar. Nah, yang dimaksud dengan menilai kewajaran harga tuh ini. Nah, nanti yang dua ini nih, yang di bawah 80% HPS, nah ini dikategorikan harga yang tidak wajar. Nah, ini adalah harga yang tidak wajar ini. Nah, ini harga tidak wajar ya. Nah, yang dua ini nanti harus diklarifikasi nih. Diklarifikasi apakah yakin nggak bisa dilaksanakan nih dengan harga yang rendah begini. Nah, kemudian nanti harus ada surat pernyataannya dan ada berita acara hasil klarifikasi. Ini harga tidak wajar. Kemudian satu lagi apa tadi ya? Kita lihat. Oh, oke. Nah, kemudian untuk yang harga tidak wajar ini nanti jaminan pelaksanaannya ya. Jaminan pelaksanaannya ini adalah 5% dari HPS. Nah, ini. Jadi bukan 5% dari kontrak ya. Bukan 5% dari kontrak, tapi 5% dari HPS. Kalau dia harganya tidak wajar. Nah, itu fungsi HPS. Kemudian satu lagi ada istilah harga satuan timpang. Nah, kalau harga satuan timpang itu apabila si penawarannya di dalam penawaran ini ya, di dalam penawaran ini misalkan ya, nah ini harga satuannya itu ada yang melebihi dari 110% HPS. Ya. Jadi di dalam penawarannya satu item atau beberapa item ada yang melebihi 110% dari harga satuan di HPS. Contohnya begini. Contohnya misalkan semen ya. Semen. Kita punya HPS misalkan di HPS itu harga satuannya 70.000 lah, saya nggak tahu ini semen berapa ya. Nah, ternyata dia menawarkan ya, dia menawarkan 90.000. Nah, ini berarti kan melebihi 110% dari HPS ini. Nah, inilah harga satuan timpang. Ini adalah harga satuan timpang. Nah, ini juga harus kita klarifikasi ya. Nah, nanti akan ada ketentuan-ketentuan, dibuat berita acaranya. Kalau dia masuk ke harga satuan timpang, maka ini penawaran ini hanya berlaku untuk volume yang ditawarkan. Jadi ketika ada adendum penambahan ini tidak berlaku lagi. Oke, nah itu fungsi dari HPS. Sekarang satu lagi adalah yang tidak memerlukan HPS. Nah, jadi HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa sampai 10 juta. Nah, ini sering ditanyakan ya. Jadi kalau ada pengadaan yang nilainya tidak lebih dari 10 juta itu tidak perlu HPS. Kemudian untuk pengadaan dengan pemilihan penyedia cara e-purchasing, nah, itu tidak perlu HPS. Tapi perlu harga perkiraan ya, anggaran ataupun biaya kira-kira di awal berapa harus ada. Kemudian untuk tender pekerjaan terintegrasi. Nah, ini juga di video terkait jenis barang jasa ya, sudah disinggung. Untuk tender pekerjaan terintegrasi ini tidak perlu HPS. Jadi hanya pagu anggaran saja.
Oke, demikian terkait HPS ya, sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018. Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu, dan salam pengadaan dari Bogor.